Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Halo Sobat Cias, selamat datang di podcast Kupas bersama Anak Cias. Oke, di sini kita bakal membahas dan mengupas isu-isu penting dan mendalam terkait administrasi haji di Indonesia. Nah, di episode perdana ini kita akan membahas topik yang sangat relevan nih, khususnya bagi umat muslim di Indonesia, yaitu dinamika administrasi haji di Indonesia, kontestasi dan implikasinya terhadap pelayanan publik. Nah, kenapa sih tema ini diangkat? Tema ini diangkat karena kita ingin mengetahui bagaimana administrasi haji di Indonesia, mengingat saat ini kita sedang ada di masa bulan haji gitu ya, Zulhijjah. Dimana kemarin kita baru aja merayakan Hari Raya Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Jadi buat teman-teman yang mampu gitu ya untuk berkurban, mungkin kemarin berkurban gitu. Nah, sekarang kita masih dalam nuansa haji gitu ya. Jadi Cias tertarik untuk membahasnya di podcast kali ini. Proker perdana tapi semoga bisa berkelanjutan gitu ya. Itu mungkin. Oke, jadi di episode ini kita akan membedah semuanya gitu, mulai dari kebijakan, tantangan, birokrasi, sampai ke suara para jemaah haji itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait administrasi haji di Indonesia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ajeng Halija dan rekan saya Mary Jarum. Kami dari Cias, jurusan Administrasi Publik semester 6. Ya. Oke, kita juga tidak sendirian, tentu saja kita ditemani dengan narasumber hebat kita, itu Bapak Dr. Haji Abdal MSI. Beliau merupakan dosen Administrasi Publik dan sebagai petugas dan narasumber manasik haji juga tentunya pernah menjadi pembimbing dari haji itu sendiri. Nah, dari narasumber kita ini, kita akan membahas nih gimana gitu kebijakan haji ini, dan untuk memberikan insight yang tajam dan positif lah dengan realita di masa ini. Oke, sebelumnya selamat datang Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Tadi kan disebutkan bahwasanya Bapak pernah gitu menjadi petugas, narasumber, bahkan pembimbing. Nah, sebelum itu boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana pengalaman selama menjadi petugas dan pembimbing. Oke, ya terima kasih kepada semuanya. Kita hari ini akan berbagi pengalaman lah, gitu kan. Sekaligus mudah-mudahan bisa ada manfaat dan ada gambaran bagi sesama mahasiswa ataupun masyarakat umum yang akan menjalankan ibadah haji. Ya, sebetulnya penyelenggaraan ibadah haji itu ya dari tahun ke tahun, ya kalau namanya penyelenggaraan ibadah haji masih tetap kan. Kalau haji itu kan ada rukun, ada syarat gitu kan. Ada rukun, ada wajib haji, ada syarat sah haji segala macam. Kemudian tadi ya berawal dari masalah administrasi haji, artinya ya berkaitan dengan ajar haji itu adalah proses bagaimana pengelolaan dan pengurusan terutama untuk jemaah, di mana administrasi ini ada yang sifatnya pribadi jemaah itu sendiri, ada yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, tentunya dari mulai proses pendaftaran sendiri Mas itu. Jadi pendaftaran itu daftar sendiri, artinya mendaftarkan diri. Kalau dulu kan itu kita ke bank yang ditunjuk untuk mendaftarkan, kemudian nanti ada dikasih sebagai tanda sudah daftar. Namun memang awalnya itu kadang-kadang jarang yang langsung lunas. Biasanya itu bagaimana mendapatkan porsi gitu kan, porsi haji. Nah, dari dalam porsi haji itu sudah tertera gitu kan, nomor berapa porsi kita, sehingga kita bisa diketahui tahun berapa kita akan berangkat haji kan gitu. Tuh, jadi nomor pendaftar haji. Kemudian setelah nanti itu tugas dari petugas calon jemaah juga ada ada haknya, dia berhak mendapatkan pembimbingan ibadah haji atau manasik, di mana pembimbingan itu yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kantor urusan agama yang di kita itu.
Kemudian juga nanti ada dokumen-dokumen haji yang perlu baik itu disiapkan oleh sendiri, ya seperti apa kita membuat apa namanya paspor haji. Dan paspor haji kan kita. Kalau visa tuh nanti oleh apa namanya itu tugas pemerintah bagaimana untuk bisa dapatkan visa itu. Ya itu diantaranya itu gambarannya. Kemudian di dalam pelaksanaan haji itu kan tadi pertama ada jemaah haji. Tentunya jemaah haji mereka-mereka yang sudah mendaftarkan haji dan pada tahun yang bersangkutan itu ada panggilan dari Allah untuk menjalankan ibadah haji. Memang jangka waktu untuk melaksanakan menunaikan ibadah haji, kita dari mulai pendaftaran itu lumayan di Indonesia itu agak panjang kan. Ada yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun kan gitu kan. Itu tergantung apa namanya wilayah atau daerah masing-masing. Ya tergantung kuota yang diberikan di daerah masing-masing. Ya kalau kuota Indonesia kan sudah jelas sekian itu, tapi nanti di apa di tiap wilayah itu. Maka nanti itu ya tergantung kuotanya masing-masing di daerah kabupaten masing-masing. Seperti itu ya. Jadi ada jemaah. Tentunya jemaah itu harus tadi ya mempersiapkan dari mulai pendaftaran, ikut manasik segala macam dan sebagainya. Kemudian tadi ada yang sifatnya petugas haji ya. Di mana petugas haji itu ada yang petugasnya PPIH di Kloter, ada petugas PPIH di apa namanya di Mekah atau Arab Saudi gitu kan. Nah, yang pernah Bapak lakukan itu ya pertama menjadi jemaah jelas, kemudian yang kedua menjadi petugas haji ya. Ya, tadi. Jadi memang salah satu syarat menjadi petugas haji itu adalah mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Alangkah tidak eloknya misalnya petugas haji tidak memahami, tidak pernah paham, tidak pernah tahu bagaimana pelaksanaan haji. Nah, ini akan mengakibatkan sebuah ya kredit nanti di lapangan ketika mereka tugas mereka nggak paham bagaimana membawa masyarakat itu membawa jemaah ketika mereka belum memahami tentang belum pengalaman. Ya minimal sudah umroh lah gitu kan. Nah, tetapi di samping itu juga kan di samping tidak hanya pernah melaksanakan haji, tetapi bagi petugas haji itu harus memiliki sertifikat. Sertifikat itu merupakan sebuah keahlian bahwa dia itu berhak untuk menjadi seorang pembimbing. Nah, adapun proses mendapatkan sertifikat itu ada alurnya, tidak begitu saja. Ini saya kasih seperti enggak ya. Pertama kan Kemenag itu membuka pendaftaran tentang sertifikasi pembimbing ibadah haji. Nanti ada testingnya ya. Itu yang reguler ya, biasanya yang reguler. Yang begitu ada testingnya, setelah testing dinyatakan lolos harus mengikuti pelatihan selama 10 hari. Dan yang 10 hari itu ya artinya dibekali ya tentang tata cara bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, bagaimana cara memecahkan permasalahan ketika ada di berkaitan dengan jamaah gitu kan. Ketika ada di Mekah harus seperti apa kan. Jadi problem solving itu diarahkan. Nah, sehingga nanti juga itu ada pre-testnya, ada post-testnya. Jadi tesnya lulus tidak itu kan. Ya, itu selama 10 hari itu tidak sembarangan. Ya kalau sudah dinyatakan lulus dan itu berhak mendapatkan sertifikasi, ya sertifikat. Kemudian ada lagi misalnya yang sertifikat yang bukan reguler, artinya yang disediakan diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh Kemenag atau kerjasama misalnya dengan UIN kalau di kita itu kan Provinsi Jawa Barat itu kemudian dikhususkan terutama untuk KBH ya ataupun mereka-mereka yang ingin mengikuti itu yang sifatnya dari luar umum gitu kan. Memang itu ya. Sama itu juga ya ketika mereka daftar itu harus daftar tetap jadi ada tesnya, ada ujiannya segala macam. Baru dia mendapatkan sertifikat apabila sudah dinyatakan lulus. Sehingga yang sudah mendapat sertifikat juga tidak langsung bisa jadi petugas. Tahun ini mendapatkan sertifikat, mungkin tahun besok bisa menjadi petugas. Enggak. Nah, ketika ingin menjadi petugas pun, di samping kita sudah mendapatkan sertifikat sebagai pembimbing yang profesional, tentunya untuk menjadi petugas itu ada prosesnya lagi. Apa prosesnya itu? Mengikuti seleksi lagi. Ya, ada seleksi lagi, tes lagi sampai dari mulai seleksi administrasi ya, kemudian CAT ke-1 ya, kemudian CAT ke-2, kemudian sampai terakhir wawancara gitu kan.
Jadi pertama di tingkat kabupaten, ya CAT-nya, kalau sudah diumumkan lulus administrasi, sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh apa yang disyaratkan oleh Kemenag, tanpa oleh Kemenag ya. Kemudian langsung mengikuti CAT yang sudah ditentukan, CAT pertama kemudian diumumkan siapa yang masuk untuk mengikuti CAT yang kedua. Setelah CAT 2 baru itu wawancara. Nah, setelah itu baru nanti diumumkan siapa yang lulus. Dan yang sudah lulus pun ya mereka harus mengikuti pelatihan terintegrasi. Masih belum. Jadi yang mau ke sana itu ya harus mengikuti lagi pelatihan, namanya pelatihan terintegrasi. Bahwa dalam pelatihan terintegrasi ini semua petugas-petugas baik dari PPIH, ya pembimbing, ketua kloter, kemudian tim kesehatan, kemudian juga dari TPHD ya dari provinsi kabupaten kota itu harus sama-sama terintegrasi. Untuk apa tadi? Ya jadi di samping tadi tentang manasiknya juga bagaimana mengatasi problema-problema yang ada di lapangan ketika nanti pelaksanakan haji. Jadi jelas ini yang harus diperhatikan ya oleh pemerintah hari ini ya, supaya tidak pelayanan, karena pemerintah itu adalah memberikan pelayanan kepada jamaah, tentunya harus lebih tegas lagi bahwa ya mereka yang menjadi petugas itu pernah mengalami atau memiliki sertifikat atau pernah melaksanakan ibadah haji atau minimal umroh lah, pernah melaksanakan umroh sehingga tahu kondisi yang ada di sana gitu kan. Memang meskipun dibedakan antara umroh dengan haji itu sangat berbeda ya. Itu ya istilahnya kalau umroh kan begitu, mikot sampai di Mekah, kemudian tawaf, setelah tawaf sa'i, kemudian tahallul selesai kan kalau umroh. Tapi kalau haji itu ya tentunya kan di samping itu tadi ada wukuf di Arafah, kemudian mabit, setelah di Arafah mabit ke Muzdalifah, Muzdalifah mabit ke Mina, dari Mina kemudian melontar Jumratul Aqabah hari tanggal 10, kemudian tanggal 11 Jumratul Wusta, Ula Wusta Aqabah, tanggal 12 juga sama Ula Wusta Aqabah, kemudian sampai 13 baru tahallul sani. Itu selesai gitu. Sebetulnya itu ya. Jadi prosesnya itu sangat panjang gitu sebetulnya. Ya. Tentunya tadi ya, di sini memerlukan betul-betul ya petugas-petugas yang sudah apa namanya, karena masyarakat baru kebanyakan hampir ya 99,9% lah itu belum pernah melaksanakan haji. Dari mulai berangkat saja dari tempatnya dari kabupaten masing-masing, kemudian ke embarkasi nanti ke bandara, dari bandara kemudian sampai di Jeddah kalau gelombang kedua, atau sampai di Madinah gelombang pertama, itu diperlukan adanya apa namanya bimbingan, terutama misalnya yang gelombang kedua yang dari misalnya dari Indonesia itu langsung ke Jeddah, yang tentunya ya untuk mikot mulai mikotnya ya labbaika Allahumma umrahnya itu kan di kapal. Coba kalau misalnya petugasnya gak hafal, gak paham, terus ini kan bisa harus bayar dam gitu kan kalau tidak mereka mulai mikot. Berbeda dengan gelombang pertama yang ke Madinah. Ya, jadi mikotnya nanti tidak di kapal, nanti di Bir Ali dari Masjid Ali, ketika 9 hari di Madinah mau berangkat ke Mekah, nanti melewati Bir Ali, dari Bir Ali lah itu untuk mikotnya, jadi di darat gitu kan. Tapi yang gelombang kedua itu mikotnya di kapal. Jadi dari mulai embarkasi itu sudah memakai kain ihram gitu kan, tidak memakai pakaian biasa, berbeda dengan yang ke Madinah itu pakaian biasa. Nah, tentunya di sisi lagi ini diperlukan para petugas yang betul-betul yang memahami tentang itu ya. Kalau seandainya tidak paham nanti kan bisa menimbulkan mereka tidak melaksanakan mikot, kemudian ya niat mikotnya atau niat dari labbaika Allahumma umrahnya tidak, harus bayar dam lagi kan itu diantaranya ya. Jadi pengalaman itulah ataupun pelajaran-pelajaran itulah yang harus diantisipasi, yang harus diperhatikan oleh petugas, dan tentunya tadi bahwa sekali lagi petugas itu harus betul-betul yang sudah pernah melaksanakan haji atau minimal sudah umroh. Karena hari ini mohon maaf saja, misalnya TPHD kan hampir kebanyakan orang yang belum pernah melaksanakan haji ataupun umroh. Ya seolah-olah kan TPHD, padahal ya antara TPHD dan TPIH itu sebetulnya tidak ada perbedaan, mereka itu sama-sama petugas ya. Yang namanya petugas kan harus betul-betul sudah paham ya. Ya ini kan banyak kejadian juga TPHD itu kan kadang-kadang yang belum pernah ya, kalau kata
orang-orang gitu kan, TPHD mah sebagai hadiah saja dari pemerintah daerah kan untuk melaksanakan haji. Padahal itu petugas, yang namanya petugas terus tadi ya harus paham terhadap pelaksanaan haji, harus ikut bersama-sama. Gak terbayang coba, satu kloter itu misalnya 400 petugas, waktu zaman Bapak itu petugas itu hanya 8 orang. Coba 400 jamaah dengan 8 orang petugas. Menurut itu kan sulit itu kan. Dengan makanya ini diperlukan yang 8 orang itu harus betul-betul paham terhadap tentang pelaksanaan. Di antaranya berapa berkaitan dengan masalah tadi ya, dan administrasi jelas dari awalnya. Tentunya ketika orang ingin berangkat haji ya, tentunya harus ada pendaftaran. Pendaftarannya tidak harus full dulu ya. Dulu itu pada tahun Bapak pada tahun ya waktu Bapak berangkat untuk mendapatkan porsi 25 juta. Nah, sekarang katanya itu untuk mendapatkan porsi itu berubah ya 30 juta. Ya kalau zaman Bapak kan hanya berangkat haji 34 juta setengah. Hari ini sudah 58 juta sekian kan gitu kan. Jadi kalau nggak salah informasi bahwa untuk mendapatkan porsi haji daftar itu harus lebih daripada 25 juta sehari ini. Ya, nah, baru setelah dapatkan porsi kita menunggu. Nah, sambil menunggu apa yang harus dilakukan oleh jemaah? Ya nabung dong. Nabung. Berapa aja nabung? Kenapa? Begitu ada panggilan untuk melunasi, tinggal lunasi kan. Jangan sampai nyantai saja. Yang masalah itu ketika mau berangkat ada panggilan untuk melunasi, jemaah belum siap. Akhirnya kan bisa di-cancel. Karena memang pelunasan itu ada waktu jeda, ada waktu yang ditentukan. Kalau pada saatnya tidak bisa melunasi, bisa diganti oleh yang lain. Makanya ini kepada siapapun ya, sebetulnya semenjak usia ya mulai anak SD saja banyak hari ini ya oleh orang tuanya atau mulai masuk SLTP sudah didaftarkan sehingga keluar SLA itu misalnya atau keluar perguruan tinggi itu sudah bisa melaksanakan. Karena itu karena masa tunggunya lama ya, masa tunggunya lama gitu. Berbeda dengan umroh. Bisa hari ini daftar, targetnya nanti bulan Juli ada, tinggal begitu. Beda haji itu ya. Itu antara sebagai gambaran dulu ya. Oke. Mungkin sedikit diulas gitu ya tadi dari awal tentang administratifnya, di mana selain di Arab Saudinya juga jamaah haji itu dibatasi gitu, apalagi di Indonesia gitu ya, per negara tuh juga punya kuotanya masing-masing. Jadi itu yang membuat banyaknya antrian haji gitu. Tapi juga sebagai peluang buat jemaah haji buat nabung dulu gitu ya. Oh ya. iya itu. Terus tadi pentingnya sebagai petugas haji kata Bapak. Nah, sedikit ada pertanyaan. Kalau petugas haji itu kan setahun sekali, apakah itu termasuk jadi pegawai hajinya atau cuman saat itu aja? Sebetulnya ya pada saat itu aja. Pada saat itu aja. Jadi kita itu misalnya kan petugas haji itu ada dari PNS ya, ada dari ormas lembaga keagamaan kan, itu kan dari lembaga itu. Itu. Ya kalau Bapak kan dari sebagai PNS Kemenag gitu kan. Jadi itu. Jadi ada apa namanya ya, ditentukan kuota oleh pemerintah lah. Misalnya. Kebetulan melaksanakan menjadi petugas itu pada tahun 2023 gitu. Baru. Gitu. 2023 itu melaksanakan apa menjadi petugas haji. Memang mulai pendaftaran itu 2018 itu sudah 2017 berangkat haji, kemudian pulang dari sana ada sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pembimbing haji, mengikuti tes, akhirnya masuk bisa, kemudian di akhir 2017 itu mendapatkan sertifikat ya. Mencoba gitu kan. 2019 itu testing, 2018 itu testing untuk memberangkatkan 2018, ternyata tidak lolos. Ya. Ikut lagi 2019 untuk pemberangkatan 2018 untuk pemberangkatan 2019 tidak lolos. Ikut lagi waktu itu testing 2019 untuk pemberangkatan 2020. Ternyata dan dinyatakan lulus. Tetapi pada tahun 2020 tidak ada pemberangkatan haji karena Covid. Kemudian 2021 tidak ada pemberangkatan haji karena Covid. 2022 ada pemberangkatan haji. Tetapi karena ada pengurangan kuota, akhirnya petugas pun ada pengurangan. Gak berangkat lagi Bapak itu. Nah, setelah itu tahun 2023 ya perasaan Bapak, mungkin saya kan sudah lolos, gak usah testing lagi. Begitu ditanyakan, ya udah harus testing lagi. Ya udah, 2022 itu testing lagi untuk pemberangkatan 2023. Dan alhamdulillah lolos dan akhirnya bisa berangkat gitu. Jadi prosesnya lama ya. Jadi tidak hanya satu kali testing langsung jadi. Kan tadi ya mungkin ya. Ya mungkin tadi ya banyak hal-hal yang apa namanya mungkin dari penilaian segala macam. Kadang-kadang itu hampir di dalam apa namanya di samping
praktik ya yang soal itu juga tentang masalah pengetahuan tentang kehajiannya, bagaimana problematika. Memang soal-soalnya juga ada yang sifatnya tentang wawasan kebangsaan, wawasan haji, moderasi keagamaan, moderasi haji dan sebagainya itulah. Jadi menyangkut bukan masalah haji saja, jadi hal-hal yang tentang manasik haji segala macam. Itu diantaranya. Cukup menarik ya terkait petugas haji, ya. petugas haji. Ternyata harus pernah jadi jemaahnya, kemudian banyak gitu tes-tes pelatihan dan sertifikasi serta seleksi, wawancara dan lain sebagainya gitu. Kemudian akhirnya menjadi petugasnya. Nah, kalau boleh tahu selama Bapak jadi petugas ada gak problem-problem yang sering dialami gitu? Oke. Sebetulnya memang untuk jadi petugas banyak hal ya. Apalagi misalnya pada tahun 2023 ya, khususnya saya berbicara 2023. Kadang-kadang karena waktu itu mulai ada kenaikan ongkos haji ya, sehingga banyak jemaah yang kadang-kadang yang sudah waktunya berangkat tetapi begitu ditelepon tidak bisa melunasi, akhirnya diganti. Nah, penggantian sehingga kadang-kadang yang waktu 2023 yang beberapa hari untuk ditutup daftar, beberapa hari kemudian berangkat. Bahkan banyak di antara jemaah-jemaah yang belum pernah mengikuti manasik. Wadah. Dan disinilah tugas ketika ada jemaah yang belum pernah mengikuti manasik pada tahun 2003. Dia mengeluh, gimana saya ini? Saya kan tidak mengikuti manasik. Udah Pak, kan ada petugas. Kamilah yang akan membimbing Bapak nanti dari mulai mikot, nanti itu akan kita bimbing, kita arahkan, kemudian nanti sampai di sana, kemudian bagaimana kita melaksanakan umroh wajibnya itu ya, itu yang pertama itu. Kemudian juga banyak problem itu ketika kita juga menghadapi lansia. Ya, lansia itu harus betul-betul perhatian khusus itu kan. Lansia kemudian ketika mau umroh awal, umroh wajib, mereka kan bisa bersama-sama dengan jemaah yang lain, ya. Sakit. Akhirnya ya udah, sekarang yang sehat dulu lah kita berangkat Kak, kita pimpin. Ya, kita sudah selesai, kita juga sudah bisa dibuka, sudah tahalul, kita buka. Nah, baru besoknya kita memberangkatkan yang lansia itu, yang sakit itu. Tantangannya itu ketika kita itu melayani yang lansia kemudian juga yang depresi segala macam itu ya, hadrasi itu apa namanya ya, ya itu. Ini kita sebagai petugas ya harus bijak dan harus sabar, harus sabar bagaimana melayani itu. Kadang-kadang kan sifat ya baru sampai ke Jeddah saja itu sudah banyak jemaahnya mau pulang gitu kan, ya. Jadi ingatannya sudah mau pulang lagi, gak mau segala macam itu. Ini bagaimana kita itu mengarahkan mereka ya itu. Kemudian juga pada saat tadi ya, ketika mengarahkan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka. Tapi kadang-kadang gitu, masyarakat kan kadang-kadang ketika mau berangkat ke sana, mereka tuh dari rumah itu sudah punya saya kalau hajian saya mah harus sekian kali umroh, dan itu betul ya. Yang jadi masalahnya apa? Mereka itu ketika memaksakan diri bikin umrah sedangkan badan gak kuat. Kadang-kadang datang jemaah, Pak saya minta obat. Dok, saya bilang, dok itu ada jemaah minta obat. Ditanya, Bapak kemarin kenapa ini? Pak saya sudah umroh. Udah umroh. Pak jangan memaksakan diri. Bapak sudah berapa kali umroh? Pak saya sudah 14. Ya ampun Bapak, bukan saya melarang, tapi Bapak harus melihat kondisi. Padahal itu masih jauh untuk melaksanakan beberapa hari pelaksanaan haji belum, itu baru umroh ya. Jadi untuk yang puncaknya dari 8, 9, 10, 11, 12, 13. Karena haji itu tanggal 8 itu baru mikot dari hotel ke Arafah. Ada yang ke Arafah, ada yang ke Mina gitu kan. Yang tanazul, yang tarbiyah dulu tanazul. Nah, tanggal 8 ke Arafah ya. Kalau petugas gak boleh ke Mina. Jadi langsung bersama jamaah ke Arafah. Meskipun ada jamaah yang KBIH yang tanggal 8 itu ke Mina, maka petugas tidak boleh ikut ke Mina, harus tetap masuk ke Arafah. Nah, itu tanggung jawab KBIH. Nah, tadi yang dari ke Mina tanggal 9 paginya baru ke Arafah, sedangkan yang bersama pembimbing itu ya, sama petugas itu tanggal 8 langsung ke Arafah. Nah, di sini juga kita perlu mengingatkan, tugas kita mengingatkan, apalagi tadi ya banyak jemaah-jemaah yang sudah lupa segala macam, bagaimana memastikan mereka agar mereka itu niat itu kan, mikot itu dengan labbaika Allahumma hajjannya gitu kan. Beda kan kalau di kapal itu kan labbaika Allahumma umrota kan gitu kan.
mereka itu yang tamattu itu. Kemudian kalau mereka nanti dari tanggal 8 ke Arafah itu lebaik alum hajan. Nah, di sini juga kadang-kadang itu perlu kesabaran, menunggu bus yang lama segala macam ya gitu kan. Apalagi itu juga perlu kesabaran. Kemudian juga pas di sana di Arafah yang dengan cuaca yang panas segala macam, memang banyak terjadi ya, apalagi yang sudah tua-tua itu gak kuat menahan panasnya ya. Tapi itu juga tuh harus perhatian khusus. Jaga jangan sampai mereka itu dibiarkan. Ya karena kan kadang-kadang apalagi yang tua-tua itu ketika ada di tenda mau keluar mau ke WC saja itu harus kita antar. Kenapa bisa jadi itu yang keluar dari tenda mau ke WC saja pulangnya gak tahu gitu kan. Banyak terjadi yang sesat itu begitu. Maka di sinilah tugas seorang petugas itu harus betul-betul ya ekstra lah gitu kan dalam mengawasi jemaah itu, meskipun ya kita kerjasama juga dengan KBH gitu kan, KBH yang paham, yang sudah berpengalaman itu saling pengertian ya. Jadi kadang-kadang Pak ini biar kalau jemaah ini kami yang mengawasi, Bapak misalnya tolong itu yang tidak masuk ke KBH ya itu kan, itu enak gitu kan, artinya kita ada kerjasama. Dan banyak hal lagi lah tentang memang suka dukanya ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu sekali banyak ya. Tadi ya, menghadapi jamaah yang belum pernah manasik, dan itu tugas kita. Kemudian juga mengarahkan jamaah itu jangan sampai tadi ya, aji mumpung ke sana, badan sudah gak kuat terus umrah segala macam gitu kan. Dan sebetulnya itu ketika mereka mau umroh pun ya harus kita tanya, pas yang mau umroh perlu diantar nggak sama petugas? Kalau mau antar, oke saya antar, kan gitu kan. Pak, misalnya untuk pertama kali Pak, boleh supaya saya antar kita. Udah, kita yang dekat aja Tanaim, kita naik naik taksi, kemudian dari Tanaim kita mikot gitu. Kalau mereka sudah sering ditanya, gimana mau umroh? Antar enggak? Gak usah Pak, kami sudah paham, oke ya. Tapi tetap kita berikan penjelasan ketika nanti karena pembimbing tidak ikut untuk membimbing yang mau umroh ya, sebelum pelaksanaan hajian gitu kan, ya kita berikan arahan tetap. Jadi kita tidak bisa melepas begitu saja tentang jamaah karena beda kan, kondisi wilayah itu berbeda-beda gitu kan. Kemudian kita juga sampaikan bagaimana karakteristik orang di sini ketika naik kendaraan harus seperti apa. Itu sampai naik kendaraan saja, turun kendaraan harus seperti apa, apalagi kalau jemaahnya laki-laki dan perempuan, ketika naik itu siapa dulu, kalau turun siapa dulu, segala macam hal-hal yang berkaitan gitu harus disampaikan kepada jemaah. Untuk apa? Tadi jangan sampai nanti banyak terjadi misalnya karena dulu katanya banyak yang terjadi jemaah dibawa kabur sama taksinya kan gitu kan. Nah itu tapi itu memang itu Bapak belum pernah melihatnya, tapi kadang-kadang suka ada informasi segala macam. Ya, itu diantaranya ya. Nah, kemudian apalagi setelah ini yang harus diperhatikan ketika selesai wukuf ya. Ketika berangkat ke Muzdalifah. Ini juga harus diperhatikan. Karena di sana itu ya tetap ya naik itu harus betul-betul diperhatikan pada jemaah itu. Dan apalagi dari Muzdalifah nanti kita bermalam di Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Ya dari 2023 ada kreditnya juga ya seperti kemarin ya. Dari Muzdalifah banyak yang tidak bawa naik kendaraan ke Mina itu kan. Sama 2023 ada ya. Itu juga. Ya kemarin juga memang itu menjadi masalah itu kan. Itu sehingga banyak yang jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina. Ya. Jauh apa tuh Pak? Ya lumayan, agak jauh ya. Bagi yang muda-muda kan kuat, bagi yang sudah tua repot untuk perjalanan jauh itu di terik matahari yang begitu ya. Ya kalau malam enak, tapi kadang-kadang menunggu dari sampai subuh menunggu bus gak ada ya. Gak ada kan. Apalagi setelah dari Muzdalifah ke Mina sampai di Mina siap-siap untuk melontar jumroh. Melontar jumroh kan jalan kaki sama, gitu kan. Makanya saya sarankan kepada yang sakit untuk melontar jumroh, saya langsung didata. Yang sakit yang melontar jumroh siapa saja. Bapak gak usah memaksakan, biar saya wakilkan, dibadalkan. Nah, jadi kita catat orangnya, berapa orang ini yang sakit. Baru kita petugas bagi-bagi ini. Misalnya ada sekian orang ini yang tidak bisa melaksanakan melontar jumratul aqabah. Oke, petugas, tolong nih. Makanya tadi petugasnya harus pernah haji itu kenapa? Karena nanti diberikan tugas untuk membadalkan melontar jumroh bagi mereka yang tidak mampu. Ya, gitu kan, yang tidak kuat. Ataupun kita kepada teman-teman yang masih muda-muda, kita yang apalagi sudah paham itu. Pak bisa nggak bantu Pak? Kenapa? Ini ada jemaah nih. Saya terlalu banyak nih karena memang banyak, kita bagi-bagi saja. Oke Pak, saya minta 2 orang aja untuk badalkan. Gitu. Sehingga siapkan batunya, kan gitu kan.
Mau jelas ini, maka petugas itu sekali lagi kembali lagi tadi petugas itu harus sudah pernah itu. Karena tadi ketika banyak jemaah yang tidak bisa melontar jumroh, karena melontar jumroh bisa dibadalkan, bisa diwakilkan gitu kan. Baik itu menuju Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah hanya 7 kali lemparan. Tanggal 11, 12 itu kan dan 13. Tanggal 11 3 kali. Lebih ke hal-hal yang kadang tidak terduga, tapi lagi-lagi dibalikan kalau misalnya kompetensi petugas itu juga sudah tersertifikasi gitu. Jadi jemaah bisa bisa banyak minta bimbingan dari petugasnya seperti itu. Terus juga karena geografis, cuaca, iklim segala macam juga secara nggak langsung jemaah dipaksa untuk adaptasi gitu lebih cepat seperti itu. Terus mau bahas tentang apa lagi teh? Ada lagi gak nih yang kayaknya menarik untuk dibahas? Terakhir mungkin ya, mengingat waktu yang Bapak juga sibuk ya, Bapak sebagai dosen ada kelas lagi sekarang. Mau tanya terkait yang terbaru Pak, kemarin Presiden tuh mengeluarkan peraturan Presiden nomor 154 2024 tentang BPIH ya. Ya, tentang BPIH yang baru. Katanya di banyak artikel yang sudah kami baca itu Kemendag tidak akan secara sepenuhnya mengelola haji gitu. Jadi sama badannya tersendiri gitu. Karena kan kompleks gitu. Gimana terkait peraturan? Iya, sekarang kan dengan Perpres itu tahun 2024 itu kan ini bahwa penyelenggaraan haji itu dilaksanakan oleh yang lembaga yang independen, artinya pemerintah yang mungkin kata-katanya artinya independen ya, artinya tidak lagi ke Kemenag. Dan tentunya ini kemungkinan bisa terlaksananya 2026 kalau nggak salah katanya, bahwa 2026 itu bukan lagi oleh Kemenag tetapi oleh BPH. Namun tetap saya kira meskipun oleh BPH tentunya ya kalau Kemenag kan sudah beberapa tahun ya, tentunya memang perlu adanya koordinasi dan kerjasama. Tetap saja ya, mudah-mudahan ya artinya dengan BPH ini yang baru, Badan Penyelenggara Haji yang baru ini, mudah-mudahan ya tadi dengan harapan bahwa pelayanan haji itu lebih baik lagi gitu dari yang sudah. Memang ya tiap tahun juga tidak terlalu jelek, jadi kita memang banyak hal juga yang baiknya, yang positifnya ya. Memang kreditnya juga yang namanya banyak orang gitu kan. Apalagi yang pengurusan tentang kendaraan juga orang sana kan gitu, pasti itu banyak kan. Jadi mudah-mudahan dengan BPH ini ya dengan BPH ini kita betul-betul penyelenggaraan haji yang akan datang itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Ya mau tidak mau itu. Karena memang ini sebuah tantangan juga bagi negara kita terutama bagi masa kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan pembentukan BPIH itu harus betul-betul bahwa dengan adanya BPIH penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi menghadapi permasalahan yang sangat fatal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap jemaah gitu kan. Jangan sampai kan jemaah itu ya mereka sudah bayar sekian segala macam tetapi dalam pelaksanaannya ya misalnya banyak yang tidak terlayani dengan baik ya. Makanya tadi tetap saya minta meskipun ini oleh Badan Penyelenggaraan Haji, maka petugas-petugas haji yang ditunjuk itu sekali lagi penekanannya, petugas-petugas haji yang ditunjuk itu harus betul-betul orang-orang yang memiliki tanggung jawab, amanah dan juga paham tentang bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji itu sendiri ya. Jangan sampai jangan ada tanggapan bahwa untuk petugas itu ya hanya sebagai hadiah dari pemerintah segala macam. Kan itu berat sekali ya gitu. Makanya tetap meskipun karena tadi tanpa ada kerjasama ya itu tetap penyelenggaraan haji gak bisa oleh salah satu pihak. Jadi harus ada kerjasama dari semuanya. Kan dilibatkan dinas kesehatan segala macam ya. Kemudian juga pemerintah daerah segala macam itu banyak. Kemudian KBIH kan sebetulnya KBIH itu membantu ya. Jadi membantu dalam rangka tadi untuk manasikan. Bisanya oleh pemerintah berapa kali sih yang dilakukan KUA? Kalau nggak salah 6 kali atau 5 kali. Nah sedangkan di KBIH kan bisa beberapa kali dari mulai mereka daftar menjadi untuk berangkat haji kemudian daftar nanti KBIH itu kan kadang 1 minggu sekian kali kan gitu kan. Gitu. Itu diantaranya ya. Jadi sekali lagi meskipun betul dengan harapan dengan BPIH yang akan datang itu dengan harapan masyarakat semua dan terutama para jemaah haji juga. Artinya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui BPH itu sebagai penyelenggara ibadah haji itu harus betul-betul artinya pelayanan yang sifatnya prima lah
gitu, betul-betul memberikan pelayanan yang sepuas-puasnya sehingga masyarakat atau jemaah haji itu merasa terlayani. Meskipun memang saat ini juga banyak juga ya yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh para petugas ya. Ya hal-hal yang muncul mungkin itu ya seperti di TikTok segala macam. Kami ini segala macam ya gitu kan. Makanya kalau saya itu di grup itu inilah bahwa seorang jemaah haji dituntut kesabaran dan ketawakalan. Ujian itu banyak macam, ya banyak sekali. Tentunya kalau dia sadar bahwa ini adalah ujian, ada uji kesabaran, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Yang penting jemaah juga patuh terhadap mengikuti apa yang digariskan oleh petugas. Siapapun penyelenggaranya baik oleh Kemenag maupun BPH, tetap ya harus perlu adanya kerjasama, baik itu para petugas, kerjasama juga dengan jamaahnya, ya dengan penyelenggara semuanya. Gitu. Insya Allah penyelenggaraan ibadah haji itu akan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan dengan harapan yang terakhir menjadikan hajinya yang mabrur dan mabruroh itu saja. Gitu. Masya Allah. Karena kan gimana teh terlepas dari haji itu secara administratif gitu ya, kayak berangkat ke sini ada bimbingannya segala macam, tapi kan itu tuh sebagai bentuk ibadah gitu ya. Rukun Islam yang kelima, wajib tapi bagi yang mampu. Tapi ya diusahakan semuanya juga mampu gitu ya. Amin. Oke. Dari akan diberubahnya lembaga khusus gitu ya BPIH ini tuh sebenarnya diharapkan bisa lebih memaksimalkan lah jemaah haji dan administrasi haji di Indonesia ini. Oke, dari pembahasan yang dalam ini gitu terkait administrasi haji dapat disimpulkan bahwasanya keberhasilan dari ibadah haji atau administrasi haji di negara kita ini sangat bergantung pada koordinasi yang efektif gitu antara berbagai lembaga pemerintahan gitu ya. Mulai dari Kementerian Agama gitu, kemudian kesehatan, maskapai penerbangan gitu, dan lain sebagainya. Oke, mungkin ada tambahan dulu dari Teh Mary. Hanya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada narasumber hebat kami karena kita jadi belajar bersama gitu ya terkait hal-hal yang memang sudah kewajiban kita sebagai muslim mengetahuinya gitu dan mempelajarinya gitu mungkin. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak? Ya. Statement mungkin. Ya. Sebetulnya haji itu adalah panggilan. Ya. Banyak yang haji itu nasib. Nasib panggilan atau nasib. Karena banyak juga yang sudah disabar belum nasib itu bisa melakukan haji. Tetapi paling tidak siapapun kita itu harus ada niat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Kenapa? Kalau ada niat yang kuat, kita akan berusaha. Bahkan saya sampaikan juga ada teman ya, seorang marbot masjid. Seorang marbot masjid hanya dia jalan. Tetapi kalau sudah akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan menguji Baitullah, dia itu langsung ada yang ngongkosin. Nah, ini kenyataan nih. Tuh di DKM yang pernah saya tempat khutbah sudah ada jadwal. Cerita begini, dia dipanggil sama itu. Ditelepon, "Tar ke sini," katanya. "Ini tolonglah bantu-bantu," katanya. Nah, akhirnya datanglah ke sana. Sebelum itu udah makan dulu lah, nyantai dulu. Ternyata dia itu ditawarin untuk umroh. Kalau sudah siap boleh siap umroh, dia bengong kan? Dia tidak terbayang bahwa dia akan bisa melaksanakan berapa puluh juta kan umroh saja kan? Itu kan artinya ya tadi dengan niat yang kuat siapapun ya harus diniatkan. Apalagi yang misalnya yang sudah mampu dengan tadi penyicilan segala macam. Jadi bahwa ibadah haji itu adalah ibadah jasmaniah, ibadah ruhaniah, dan ibadah maliyah. Semuanya itu harus. Jadi gak bisa dipisahkan. Kalau puasa kan ibadah ruhaniah, salat ibadah jasmaniah. Dan zakat ibadah maliyah. Tetapi haji itu berkumpul. Dan usahakan siapapun yang mau haji lebih baik haji ketika masih muda. Jangan menunggu sudah tua. Gitu kan? Kenapa? Ibadah haji itu adalah fisik, ya. Fisik itu tidak caranya sebagai kepada yang mau melaksanakan haji lah, motivasi lah gitu ya. Itu saja mungkin ya. Ya, terima kasih. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga gitu sobat Cias di sini yang belum pernah melaksanakan umroh dan haji ya insya Allah segera diberikan rezeki dan Allah panggil gitu untuk menuju melaksanakan rukun Islam tersebut. Oke. Mungkin sekian dari podcast perdana kita kali ini. Kita akan lanjut di podcast selanjutnya dengan judul-judul yang mungkin lebih menarik dan lebih
relevan terkait administrasi Islam di Indonesia. Oke, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Bapak. Ya, sama-sama ya.